Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Nur Alifah. Saya merupakan mahasiswi Magister Bisnis Farmasi Angkatan 42 Universitas Pancasila. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan terkait tugas supply chain management terkait kemajuan teknologi di bidang farmasi maupun kesehatan dengan mengambil tema teknologi to care for the elderly in Japan. Seperti yang kita tahu bahwa Jepang berada di garis depan dalam mengembangkan teknologi yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan para lansia dan mereka yang membutuhkan perawatan. Dengan menghadirkan sistem perawatan digital telah menjadi inti dari strategi Jepang dalam merawat penduduknya yang menua atau tergolong dalam usia lansia. Data medis dan teknologi digabungkan untuk menciptakan perawatan kesehatan yang lebih efisien dan efektif. Salah satu teknologi canggih yang hadir dalam perawatan kesehatan tersebut yaitu dinamakan dengan Palro. Palro merupakan robot humanoid buatan Fujisoft Incorporated yang dibuat untuk para peneliti dan penghobi. Robot ini memiliki tinggi sekitar 39,8 cm dengan berat 1,9 kg dan memiliki 20 DOV. Palro dilengkapi dengan kamera, speaker, 4 sensor tekanan di setiap kaki, 4 mikrofon, susunan LED di kepala dan dadanya, sensor giro 3 sumbu, dan akselerometer. Melalui konektivitas nirkabel, robot Palro dapat mentransfer aplikasi dan file satu sama lainnya. Berikut 4 kemampuan Palro. Yang pertama yaitu percakapan. Keterampilan percakapan yang membuat nyaman, yang dikatakan dalam 0,4 detik sejak manusia memberikan respon. Lalu yang kedua ada tindakan. Keterampilan tindakan yaitu seperti menari, memainkan permainan seperti rantai kata dan kuis, hingga menjadi instruktur dalam hiburan. Lalu yang ketiga ada koneksi jaringan. Dengan menggunakan koneksi LAN nirkabel dalam pengoperasiannya, Palro memiliki aspek yang solid sebagai komputer. Yang keempat yaitu sebagai AI untuk belajar. Kecerdasan buatan atau AI yang secara otomatis diimplementasikan pada Palro dalam kehidupan sehari-hari sebagai pemandu teknologi melalui pengenalan deteksi wajah secara tersenyum pada kamera digital. Palro saat ini juga berperan aktif dalam berbagai situasi. Palro juga dapat berkomunikasi dengan penanggung melalui percakapan dengan memanfaatkan keterampilan percakapan tersebut untuk memainkan peran yang sangat aktif di berbagai fasilitas dan panti jompo. Selain itu, karena memiliki lingkungan pengembangan dengan tingkat kebebasan yang tinggi, hal ini terbukti sangat berguna untuk penelitian dengan teknologi yang cerdas dan penerapan sosial robot di laboratorium universitas. Kemampuan ekspresi dan tindakan Palro. Otak pada Palro itu dirancang agar dapat menangkap berbagai informasi yang masuk, di antaranya suara, wajah, musik, gerakan, dan jarak. Mekanisme kerja pada otak Palro yaitu untuk ekspresi dan tindakan komunikasi. Palro menggunakan PPA generator atau Palro Prime Action Generator, memberikan instruksi kepada setiap bagian tubuh mengenai informasi yang dikonfirmasi oleh Dirtok Engine dan dengan demikian mencapai berbagai ekspresi. Palro memiliki sejumlah besar pengetahuan yang disebut sel, yang beroperasi secara langsung
dan berinterpretasi makna ucapan. Jika kemudian menyebabkan modul yang memainkan peran yang mirip seperti dengan sistem saraf pusat manusia untuk berinteraksi, mengintegrasikan operasi sel secara instan, dan mengadopsi tindakan yang sesuai untuk situasi tersebut. AI yang melakukan integrasi ini adalah PPA generator. PPA generator dapat mengontrol ekspresi dan tindakan yang sudah dikenal yang diperlukan untuk meningkatkan kemampuan komunikasi. Paro sendiri dapat merespon informasi dalam 0,4 detik. Berikut ini merupakan beberapa fungsi sel pada otak Paro seperti pengenalan wajah, memori, penilaian diri sendiri, identifikasi individual dari wajah, deteksi pergerakan tubuh, dan lain-lainnya. Selanjutnya, Paro bergerak lebih seperti manusia, bebas berjalan, mencari, dan mendekat. Paro ingin berada di dekat manusia untuk melakukan percakapan yang baik. Yang diperlukan agar Paro berada di dekat manusia adalah tindakan berjalan. Paro memiliki kemampuan intelektual dalam gerakan untuk menyerap perubahan permukaan lantai dan fitur pengenalan posisi. Paro menyukai percakapan dengan manusia. Langkah komunikasi pertama adalah berbicara. Langkah pertama komunikasi tetap sama meskipun antara manusia dan robot. Itu adalah berbicara tatap muka. Robot humanoid otonom yaitu Palro mempelajari wajah untuk melakukan percakapan spontan. Saat Palro mendeteksi wajah lawan bicara, salam ceria akan diberikan. Maka para lansia akan merasa seolah-olah melakukan percakapan manusiawi dengan orang lain, karena Palro memiliki fungsi percakapan intelektual. Berikut cara kerja Paro, yaitu Paro selalu terhubung ke internet. Layanan cloud disediakan melalui internet untuk memperluas penggunaan Paro, seperti pengendalian jarak jauh dengan ponsel aplikasi Paro. Aplikasi Paro ini tidak terbatas. Untuk memanfaatkan kemungkinan tak terbatas dengan sebaik-baiknya, lingkungan pengembangan terbuka telah disiapkan sepenuhnya. Perangkat lunak yang membentuk Paro berkembang pesat dari hari ke hari dengan menggunakan lingkungan LAN yang diperlukan untuk menghubungkan Paro ke internet. Selanjutnya bagian-bagian pada Paro. Yang pertama itu ada bagian depan mulai dari kepala, dada hingga sampai kaki, yaitu terdiri dari ada speaker, ada main LED, Paro Eye, lalu ada wireless LAN, distance sensor, dan lain-lain. Di bagian belakang atau bagian punggung terdiri dari power button, bumper, ventilation slots, DC plug, dan lain-lainnya. Dan terakhir di bagian samping terdiri dari baterai cover dan baterai pack. Selanjutnya akan diputarkan video mengenai Palro. Selamat menyaksikan. Robots able to hold conversations are now helping improve life for the elderly in care facilities. Palro is a humanoid robot equipped with artificial intelligence. Here, Palro is leading these old folks through a set of exercises. It uses built-in cameras, microphones, and sensors to understand and interact with its surroundings. It's capable of having quite complex conversations. Palro can recall over 100 faces and names and has a very friendly, natural manner. Me too. Palro can even remember your favorite song and sing it with you. We talked to one of the team who developed Palro, Sugimoto Naoki.
The effects we've found are that when a person feels that Paro cares about them, it definitely helps to ease their mind and relieve anxiety. They feel less lonely and become more motivated to enjoy life and to stay in good health. Demikian pemaparan dari saya mengenai Paro terkait teknologi to care for the elderly in Japan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.